Ulun graalangkah lun pemesanding, ulun peiring pemeserta lun jak menuntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam video ini. Adapun paparan yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini yaitu mengenai penyebab lupa. Secara psikologi terdapat setidaknya 8 alasan mengapa seseorang mudah lupa. Yang pertama, tinggi kadar gula di dalam tubuh. Seseorang yang memiliki kadar gula yang tinggi dapat mengakibatkan terganggunya cara kerja otak, sehingga kemampuan memori ataupun kemampuan otak menjadi lambat ataupun terganggu. Yang kedua, tidak mendapat istirahat yang cukup. Jadi tubuh manusia butuh istirahat, dan juga di sini otak kita juga butuh yang namanya istirahat. Sehingga apabila seseorang tidak istirahat ataupun kurang istirahat, ini akan mengakibatkan otaknya menjadi lemah ataupun menjadi tidak berfungsi dengan baik, dalam pengertian otak kita akan mengalami penurunan kemampuan di dalam berpikir dan mengingat. Yang ketiga, mengalami depresi. Seseorang yang mengalami gangguan mental, depresi, secara tidak langsung akan mengalami gangguan pada sel-sel dalam otak. Kondisi ini memaksa sel-sel otak mati, sehingga daya ingat akan merosot secara perlahan. 4. Mendengkur di saat tidur. Jadi apa hubungannya mendengkur dengan lupa? Dalam kondisi mendengkur dapat mengganggu kualitas tidur kita, sehingga waktu tidur kita tidak mencukupi. Dan di samping itu, mendengkur membuat saluran napas kita menjadi tersumbat, sehingga memotong oksigen yang masuk dan karbon dioksida yang keluar. Saat demikian, terjadilah yang namanya sel-sel otak kelaparan. Jadi otak kita tidak mencukupi oksigen yang semestinya dia dapatkan dengan maksimal. Kemudian yang kelima, sering mengkonsumsi obat tidur atau obat alergi, dan juga obat-obat lain yang dapat mengganggu kinerja otak kita yang semestinya aman ataupun tidak terpengaruh. Penggunaan obat yang berlebih dapat menyebabkan terganggu fungsi otak bekerja dengan baik. Kemudian yang keenam, menurunnya metabolisme. Hormon tiroid menjadi salah satu penyebab sulitnya mengontrol metabolisme. Apabila produksi terlalu banyak atau sedikit, juga mampu mengganggu kinerja sel otak dengan memperlambat informasi dicerna oleh otak. Yang kedelapan, yang terakhir, usia sudah lebih dari 65 tahun. Jadi orang-orang yang usianya sudah lebih daripada 65 tahun ini memang sangat wajar apabila mengalami kondisi lupa ataupun sering lupa, karena mereka sudah pikun, sehingga kemampuan untuk berpikir dan mengingat ya sudah otomatis menurun. Lalu adakah cara bagaimana untuk
mengantisipasi supaya kita tidak cepat lupa ataupun tidak mudah lupa. Nah, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan. Jadi secara umum ada 4 cara untuk mengantisipasi supaya kita tidak cepat lupa. Cara yang pertama, perbanyak olahraga. Dengan berolahraga, jantung kita akan meningkat detak jantungnya dengan normal. Kemudian oksigen yang dibutuhkan oleh otak kita pun akan berjalan ataupun masuk dengan mudah, serta dengan kondisi yang demikian jantung kita bagus, dengan oksigennya juga berjalan dengan baik, sehingga memudahkan sel-sel baru otak untuk tumbuh kembali. Jadi otak kita akan menjadi lebih baik karena sel-sel yang baru akan bermunculan karena kegiatan olahraga yang kita lakukan secara benar. Yang kedua, dengan cara mencatat kegiatan. Jadi kalau kita sering lupa, maka kita harus mencatat, sehingga ketika kita lupa, ya kita bisa melihat catatan apa yang mestinya kita ingat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sering membaca buku ataupun membaca apa saja yang bisa kita baca. Apa manfaat daripada membaca tersebut? Jadi ada sebuah penelitian mengatakan bahwa dengan membaca buku ataupun membaca sesuatu yang lain, kita bisa menurunkan resiko kehilangan memori sampai sekitar 30-50%. Nah, jadi dengan membaca itu kita akan menunda ataupun bahkan menghentikan daripada kehilangan ingatan yang ada di dalam otak kita. Yang keempat, mengkonsumsi ikan. Nah, di sini tentunya ikan yang mengandung asam lemak dan omega 3 yang tinggi. Selain kita memakan ikan, perlu juga kita menambah dengan meminum vitamin-vitamin sehingga otak kita tetap terpelihara dan menjadi lebih sehat. Demikianlah sedikit paparan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini tentang penyebab lupa dan bagaimana cara mengantisipasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.